Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Putri Khairunisa dengan NIM 1907030440. Di sini saya akan menjawab persoalan dari ujian tengah semester mata kuliah Oceanografi yang diampu oleh Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Nah, soalan yang pertama yaitu bagaimana cara untuk mengklasifikasikan substrat sedimen pasir, kerikil, dan lumpur. Baik, jawabannya sebagaimana kita ketahui bahwa sedimen adalah bahan utama dalam pembentuk morfologi atau topografi dan batimetri pesisir. Nah, sedimen sendiri ini berasal dari fragmentasi atau pemecahan batuan, dan kemudian pemecahan tersebut terjadi karena adanya pelapukan yang dapat berlangsung secara fisika, kimiawi atau biologi sedimen, dan kemudian dapat dikelompokkan berdasarkan asalnya dalam 4 kelompok. Nah, baik, yang pertama yaitu ada kerikil. Untuk pengklasifikasiannya, kerikil itu berukuran 256 hingga 2 mm. Kemudian pasir dia berukuran 1 hingga 1/16 mm. Nah, kemudian ada lumpur, dia berukuran 1 hingga 1/16 sampai 1/256 mm. Nah, soalan yang kedua yaitu bagaimana tata cara untuk menganalisis morfometrik pada ikan. Dalam morfometrik pengukuran ikan ini merupakan suatu studi yang ada cakupannya dengan variasi dan perubahan dalam bentuk organisme, yaitu analisis kerangka suatu organisme. Adapun tata cara dalam pengukurannya yaitu yang pertama yang diukur yaitu ada TL atau panjang total. Dia diukur mulai ujung moncong sampai ujung jari-jari. Kemudian yang kedua ada SL atau standard length. Dia diukur mulai ujung moncong sampai pangkal sirip ekor. Kemudian ada HL, dia diukur mulai ujung moncong sampai bagian belakang operculum. Ada CPL atau panjang batang ekor, diukur mulai bagian akhir pangkal sirip dubur hingga sampai pertengahan pangkal sirip ekor. Kemudian ada SNL atau panjang moncong, dia diukur mulai ujung moncong sampai awal lubang mata. Kemudian ada DD atau tinggi sirip dorsal, dia diukur mulai dasar jari-jari sampai ujung jari terpanjang sirip dorsal. Kemudian ada DBL yaitu dorsal base length atau panjang sirip dorsal, dia diukur mulai dasar jari-jari pertama sampai jari-jari terakhir sirip dorsal. Kemudian ada A diameter, diukur jarak paling lebar dari bola mata. Kemudian ada tinggi batang ekor, dia diukur mulai bagian terendah pangkal ekor. Dan panjang sirip dada diukur mulai dasar sampai ujung filamen. Ada panjang sirip perut, diukur mulai dasar sampai ujung filamen terpanjang jari-jari sirip perut. Kemudian ada tinggi kepala, diukur mulai dari pertengahan kepala sampai pertengahan dada. Kemudian ada panjang sirip anus, diukur mulai dasar jari-jari pertama sampai jari-jari terakhir sirip anus. Kemudian ada BD, diukur pada bagian tubuh tertinggi. Kemudian diukur dengan menggunakan penggaris untuk mengukur semua karakteristik yang telah tertulis. Kemudian dan diubah hasilnya dalam satuan milimeter. Nah, persoalan yang ketiga yaitu faktor yang dapat mempengaruhi pola pertumbuhan ikan dan faktor kondisi, serta apakah faktor kondisi ikan bisa berubah. Jawabannya adalah pola pertumbuhan ikan dapat dipengaruhi oleh perbedaan kondisi lingkungan budidaya. Kemudian tingkah laku dan pengamatan ikan
Secara genetis, baik itu umur, ukuran, jenis kelamin dalam suatu spesies dapat juga mempengaruhi pola pertumbuhan tersebut. Nah, kemudian faktor kondisi menunjukkan kondisi ikan ditinjau dari kemampuan fisik dan kelangsungan hidup serta reproduksinya. Dalam penggunaan komersil, pengetahuan tentang kondisi hewan juga dapat membantu untuk menentukan kualitas dan kuantitas daging yang dapat dimakan. Nah, kemudian yang keempat, ada persoalan yang keempat, yaitu jelaskan tahap-tahap dalam penelitian ektoparasit. Baik, adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan pada saat penelitian, yaitu yang pertama tahap persiapan, itu survei lapangan untuk mendapatkan informasi awal mengenai ikan. Kemudian yang kedua ada tahap pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini bisa dilakukan secara berkala atau selang waktu. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan ektoparasit. Nah, dan yang keempat yaitu tahap pemeriksaan sampel. Sampelnya diperiksa satu persatu, diletakkan di atas nampan, kemudian dilakukan pemeriksaan ektoparasit dengan mengambil lendir bagian luar tubuh ikan, kulit ikan, sisi, kepala sampai ekor, kemudian memotong insang ikan. Demikianlah jawaban dari UTS saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.